Kalau kita lihat di Los Leones harusnya akan ada 2 tim minimal. Ada Onyx mungkin yang akan turun di arah LL, lalu akan ada Void yang seperti biasa mereka akan turun di sekitar LL. Apakah Onyx kali ini akan menuju ke LL atau mereka akan menuju ke arah Chungcheon? Ya karena Chungcheon terpantau masih kosong sejauh ini dan ya nampaknya Onyx ada inisiatif untuk menuju ke arah Chumacera dan juga Impala harusnya sangat nyaman Genesis Dogma berada di sana tanpa perlawanan. Lalu kita lihat juga Pekado masih seperti biasa ditempati oleh Bigetron Red Alliance. Yang menariknya ini pergantian di pemain-pemain Bigetron, line up-nya yang selalu berubah-ubah dari satu hari ke hari yang lainnya. Di area kanan persebarannya benar-benar Monte, El Pozo itu kosong banget bro Pasta. Itu area yang kosong banget sih, dan menurut gua agak kurang worth it kalau misalkan ada tim yang tiba-tiba turun untuk menuju ke drop zone mereka yang awal-awal di sebelah barat. Karena circle yang muncul di sebelah kanan pasti akan ngebuat mereka kehilangan waktu yang cukup banyak untuk menuju ke drop zone mereka di arah barat. Lalu mereka bakal balik lagi ke arah timur karena circle-nya berada di arah sekitar kanan, Impala, terus di Puerto Paraiso. Jadinya agak ngebuang-buang waktu untuk tim-tim yang ada di arah baratnya. Ya, dan kalau kita lihat ini dia Void juga akan melakukan looting mereka. LL betul tidak ada ancaman, tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, Eagle 365 tidak terlalu jauh jaraknya dengan para pemain Aura yang bermain dari PMPL season yang keempat. Weapon kalau di Miramar itu seringkali UMP, Thompson itu digunakan. Iya, dan gue mendapatkan sebuah informasi ternyata dari tim Void. Tadi kan kita sempat mention ada 2 tim yang terkena minus point di Super Weekend. Tapi ternyata ada 3 tim. 3 tim? Karena Void juga terkena minus point karena mereka tidak mengikuti Scrim. Scrim ini menjadi satu hal yang penting juga gitu. Tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dilupakan karena Scrim yang disediakan untuk di PMPL juga adalah hal yang wajib mereka lakukan. Betul. Selain untuk mereka latihan juga tentunya akan dijadikan tempat untuk mencoba beberapa aset-aset yang nantinya bakal kita munculkan untuk lebih mempercantik PMPL dari segi asetnya. Mereka nggak usah terlalu fokus ngelihat arah lautnya, tinggal fokus untuk ngelihat jalan dan juga arah high ground yang ada di sebelah kirinya. Itu yang membuat pemain-pemain yang bermain di area kanan seperti yang tadi Bro Pasta katakan lebih diuntungkan. Dan ini dia yang terjadi. Nampaknya area kanan memang akan coba dicari oleh pemain-pemain dari Dewa United yang sudah bergerak. Tim yang juga lolos dengan poin yang begitu dramatis kalau kita lihat Dewa United Zone. Ini adalah tim-tim yang sering sekali berada di situasi genting bisa dikatakan. Kemarin Dewa United lolos saat Zone itu nggak lolos, poinnya sama. Betul. Zone lolos saat EVOS nggak lolos dengan selisih poin yang mepet banget. Dan Dewa United itu ke PMNC dengan selisih poin yang juga cuma beda WWCD sama Scarlet Gaming. Iya itu dia, jadi ada banyak banget beberapa momen lolos dan tidak lolos dengan jumlah poin yang sama yang membedakan dari placement dan juga WWCD yang sudah mereka dapatkan. Karena kan urutannya dilihat dari WWCD-nya dulu, terus dari poin placement-nya dulu, dari poin eliminasinya habis itu, dan terakhir kalau misalkan dari 3 aspek tadi masih sama, terakhir akan dilihat untuk game terakhir tim mana yang mendapatkan placement lebih bagus. Spot dengan mudah, sementara Raffi yang juga berdekatan dengan pemain dari Void, apakah akan ada backstep yang diberikan ketika Void semuanya lagi fokus ke arah tim Alter Ego? Akan bergerak nampaknya kali ini, diam-diam mematikan pergerakan yang dibangun oleh pemain dari tim Onyx, tapi bergerak juga. Di mana tadi tim Alter Ego Void bergerak kali ini, tapi granatnya sangat matang sekali, tembakan juga masuk ke arah satu pemain dari Void yaitu Harvest Porpang dari sisi sebelah kanan tadi. Betul, granat yang memberikan cicilan damage ke arah Harvest, terus juga follow up yang dilakukan oleh Porpang berhasil mendapatkan satu pemain dari Void. Harvest dihilangkan begitu saja, bahkan Aimbot tidak mempunyai waktu untuk melakukan backup, malah kali ini Aimbot menerima beberapa tembakan peluru panas. Granat sudah mulai dilempar lagi kali ini, satu pemain Void kembali menjadi incaran untuk tim Onyx, di mana Aimbot sudah mulai terspot. Ada Keshi di sebelah kiri, namun Keshi tertangkap oleh Dubs yang sudah bertengger di sebuah compound di arah rumah panjang. Tapi Nick masih ingin mendapatkan korban berikutnya. Granat sudah mulai dilempar dan meletup. Splash damage-nya tidak masuk, tapi lihat Licin langsung memberikan follow up-nya menuju ke arah Aimbot, dan ini akan ngebuat Onyx buru-buru untuk pindahkah atau dia akan memarkirkan kendaraannya supaya lebih rapi forting area mereka di sekitar tebing-tebing ini. Ya, bala bantuan sudah datang dan membuat Onyx akan mundur terlebih dahulu, akan memainkan temponya lagi, tidak terburu-buru mereka untuk segera menyelesaikan fight.
dengan Voin karena butuh setup yang cukup matang. Kalau kita lihat Voin juga sudah melakukan setup 3 titik yang berbeda, 3 angle shoot yang sudah mereka miliki. Di sebelah kiri ada Licin, di sebelah kanan ada satu pemain dari Voin dan di belakang ada Dubs. Aimbot di kanan tadi kalau kita lihat, dan ini akan membuat Onyx harus fokus ke arah 3 arah yang berbeda. Yes, ini dibuat pusing setelah mereka mendapatkan satu pemain tadi. Tapi posisi mereka juga dengan posisi yang tidak bagus saat ini. Licin sudah berada di barisan paling depan, agak bertukar tempat tadi. Tapi di arah lain sepertinya RRQ, tim yang barusan aja mendapatkan BBCD di game yang pertama. Kali ini sedang mendapatkan tekanan, di mana dari Skylights sudah berhasil ditumbangkan. Tembakan begitu menyakitkan dari seorang Peko. Satu pemain dari Skylights diamankan tadi. Mungkin scouternya. Di jersey tadi yang terpick off oleh pemain dari tim RRQ Ryu. Lihat sudah ada 1, 2, 3 tim yang sudah mendapatkan poin eliminasi mereka di menit ke-12 ini. Semua tim udah prediksi ke arah sebelah kanan, terus tiba-tiba zonanya bouncing ke arah sebelah kiri. Ini akan numpuk di bagian utara dan juga di arah timurnya. Satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan Flippy bertemu dengan Boom di mana Ponbit yang menjadi eksekutornya. Poin eliminasi masuk ke arah Boom saat ini. Dan masih konvoy ternyata bersama dengan tim NFT, namun tidak ada tembakan yang dikeluarkan karena mengendarai vehicle-nya sendirian, jadi nggak bisa memberikan dealing damage. Tapi lihat satu pemain Takai menjadi santapan lezat. Kali ini Bonafide ada Nux yang punya angle begitu bebas. 1 poin eliminasi pertama untuk Bonafide diamankan oleh mereka dan Takai yang menjadi korban. Kiri ada tim lain atau ada pemain lain yang juga melakukan tembakan ke arahnya. Nick ternyata kali ini yang menjadi flanker dari tim Onyx. Betul, dan Onyx kali ini masih menyisakan 2 player aktif. Harusnya Raffi masih bisa diselamatkan kalau ada smoke dan juga follow up yang begitu cepat, dan terbukti masih bisa menyelamatkan satu rekan yang sedang terknockout. Tapi kendaraannya sudah mulai hancur perlahan-lahan. Ini akan menjadi kesulitan pastinya untuk Onyx melakukan reposisi mereka. Karena mereka terjebak arah open field dan sudah dipantau oleh Bigetron di arah atas dari tebingnya. Dan lihat, Dew juga sedang dalam posisi ingin melakukan push, tapi lihat setup dari Bonafide. Berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim Dew, tapi dari arah kanan ternyata Takai join the fight. Namun Bonafide harus fokus karena di bagian rumah panjang sudah ada 2 pemain Dew yang sudah mulai mendekat. Steve Boy sudah masuk ke dalam rumah kali ini, belum naik ke lantai 2. Karena posisi dari seorang Ucup ada di bagian atap. Belum ada granat yang memberikan splash damage ke bagian sana, dan Hans pun berhasil masuk ke dalam rumah panjang. Sementara Nux yang akan ditugaskan untuk menjaga angle luar ini sangat-sangat tertib loh. Defense yang dilakukan oleh tim Bonafide. Dan kembali kali ini ternyata Bonafide Ryzen juga tertake down oleh tim lain lagi. Ada RRQ Ryu yang join the fight. Nampaknya saat pemain dari Dewa United akan maju itu mengundang banyak tim dan bisa ditembak juga kali. Nampaknya seorang Nuxnya, seorang flanker yang dikirim oleh Bonafide melakukan setup dengan sangat rapi. Juga ketahuan posisinya oleh RRQ Ryu. Ya, ini Bonafide dipaksa untuk melakukan regroup ternyata. Bahkan dari Steve Boy yang sudah mulai naik ke bagian atas masih gagal untuk mendapatkan pemain dari Bonafide. Dewa United hanya menyisakan Hand seorang saja. Sementara Bonafide masih bisa bertahan. Pemain-pemain mereka bakal langsung ditembak begitu saja. Kali ini Tuyul masih melakukan jiggle, tapi 2 lawan 1 bukan hal yang mudah, bahkan 3 lawan 1 Bonafide still alive, dan mereka sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. DU menjadi tim pertama yang dipulangkan dan menjadi korban dari tim Bonafide. Ya, nampaknya cukup gegabah apa yang dilakukan oleh Dewa United. Mereka maju, ternyata tidak sadar. Dari kiri ada Takai, dari kanan ada RRQ juga. Di depan mereka juga ternyata Bonafide tidak ngumpul di satu rumah. Penyebaran juga dibangun oleh pemain-pemain Bonafide. Setidaknya tadi ada Nux dan juga Bots yang melakukan flanking ke arah kanan dan kiri. Tapi Raffi mungkin akan menyambut pemain Onyx yang datang atau pemain dari Void yang datang. Seperti dilakukan trading knop juga terjadi di sana. 2 untuk poin tumbang dan menjadi kill masuk ke arah Powerpunk. Wow, ini Onyx juga memberikan happy birthday yang sukses ke arah Void. Satu persatu dari Void sudah berhasil diamankan. Berarti harusnya Void hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Yang tersisa yaitu Licin yang sudah berada di arah gudang yang terpisah kali ini. Hanya bisa menunggu waktu untuk rotasi. Tapi what? Voldemort, dia benar-benar greedy banget untuk maju ke depan sana. Tidak sadar ada Chisun di bagian bawah. Angle yang begitu bebas dari Chisun. 1 tumbang dari RRQ, tapi respon langsung diberikan. 2 pemain di setup untuk nge-push ke arah Chisun. Granat sudah dilempar, splash damage sudah mulai masuk, dan Mort butuh waktu untuk melakukan healing. Tapi lihat backup yang dilakukan benar-benar rapi. Follow up dari bagian belakang, bahkan ada trade talk yang terjadi. Asa
memenangkan fight battle di bagian luar dari compound rumah kuning tersebut. Asa pun langsung naik ke atas. Aura hanya menyisakan No Mercy. Last man yang ada cukup jauh dari Jaden. Duo baru RRQ yang juga tadi bisa mengentaskan perlawanan dari Cisun. Mungkin akan mencari yang lainnya karena pemain-pemain Aura juga tadi satu pemainnya sudah dipulangkan. Jaden nampaknya terspot juga oleh pemain-pemain RRQ. Tapi Bots dari sisi lain Bonafide selesai dengan Dewa United. Mereka juga akan coba mencari victim yang saat ini sudah berada di dalam cengkramannya. Dua pemain sudah tumbang, akan coba mencari Fajar dan juga satu yang lainnya lagi. Iya, victim sudah terknockout dua pemain mereka. Bertemu dengan tim Bonafide tentunya membuat setup mereka benar-benar berantakan. Tapi lihat dari Bonafide, Bots pun sudah mulai melakukan split. Ini split yang dilakukan sama Bonafide benar-benar perfect banget. Lihat, Misery pun nggak dibiarkan untuk masuk ke dalam. Satu pemain sudah touchdown, tapi satu pemain tertinggal di arah belakang. Sementara Bonafide, 4 pemain mereka masih utuh. Misery pun tertangkap, last man-nya pun tertangkap, dan victim rata. Mereka menjadi tim kedua yang dipulangkan dengan hanya membawa 1 poin eliminasi saja. Dan ingat, dua tim yang dipulangkan oleh satu tim yang sama, yaitu Bonafide. 7 poin elimination sudah mereka kumpulkan. King Kong yang mulai bangun, yang mulai mengamuk nampaknya di Miramar kali ini. Granat yang belum berhasil tadi dilemparkan oleh pemain yang berada di area atas dari bukit ini. Belum ada yang terknockout, malah Booms yang lagi rotasi berhasil diamankan oleh Lichin. Dan Lichin kali ini akan melakukan close combat bersama dengan tim GD. Dan wow, Lichin berhasil memenangkan fight yang kedua. 2 poin eliminasi harusnya bakal bertambah. Tapi lihat dari seorang Star akan memberikan backup, tidak ada timing untuk melakukan healing. Dan ternyata 2 pemain yang melakukan push belakangan berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Void. 13 tim tersisa kali ini. 13 tim tersisa, sudah ada banyak tim yang dipulangkan. Bahkan fight juga terjadi di sana. Bigetron, satu pemain yang sudah tersungkur ke arah tanah. Dari Eagle 365 juga berhadapan dengan Takai. Spray dilakukan, satu pemain didapatkan, 2 pemain bahkan didapatkan. Akan mencari yang ketiga, tapi Takai juga berada di posisi yang sangat-sangat sulit, Bro Pasta. Yap, ini Takai berada di arah yang open field walaupun masih ada Hades yang ada di bagian belakang, tapi posisi mereka saat ini benar-benar terspot oleh cukup banyak tim. Bahkan Eagle sudah mulai melakukan follow up. Satu jeep kembali datang dan Hades sudah mulai merespon, tapi ternyata Eagle, satu pemain mereka masih memberikan distraction dari arah sebuah gudang. Menembak dengan scope 4 yang dia punya, tapi Leon tidak berani masuk ke dalam karena baru mau dibilang HP-nya low, tapi tembakan membabi buta dari area tersebut yang sudah semakin ramai. Hades akhirnya mendapatkan waktu untuk melakukan healing dengan phase yang begitu minimalis, hanya phase level 1 di menit 20. Wow, sangat-sangat minimalis sekali apa yang didapatkan oleh seorang Hades. Tapi Hades bisa bermain 2 pemain dari Eagle 365, akan mencari yang ketiga datang juga. Sudah mulai memberikan damage yang berarti, 2 pelurunya masuk, akan coba mencari yang ketiga karena di sana ada satu pemain dari Eagle 365 juga. Kean akan datang dan Kean menumbangkan seluruh pemain dari Eagle 365, Bro Pasta. Wow, itu Eagle kayak digiring tau gak Kuy? Mau datang ke arah Hades gak bisa, dipaksa untuk mengambil sebuah tenda. Tenda birunya mau diambil, tapi tiba-tiba udah ada 2 pemain Takai yang siap untuk memberikan surprising attack ke arah pemain terakhir, yaitu Alpha dari Eagle 365. 11 tim kali ini yang tersisa dengan kondisi RRQ yang cukup dekat dengan Skylights Granat menuju ke arah Voldemort, splash damage yang masuk, dan ada sedikit kejutan dari seorang Smith membuat satu pemain dari RRQ mendapatkan damage yang begitu besar. Low HP untuk seorang Mort, tapi masih bisa berdansa rupanya. Namun mereka benar-benar berada di ujung blue zone untuk circle yang kelima. Tapi kalau kita lihat dari kamera yang lebih kecil lagi, di bawah juga ada fight yang terjadi. Tapi Bigetron akan berhadapan dengan Skylight Gaming kali ini, atau RRQ akan berhadapan dengan Skylight Gaming. Sangat berdekatan sekali, naik ke arah atas mid, tapi juga ada Asa yang menunggu di sana. Slayer datang kembali kali ini, pemain-pemain dari Skylight Gaming. Ya, ini 2 lawan 4, tentunya bukan jumlah yang seimbang, dan Smith sudah selesai melakukan healing. Slayer akan langsung melakukan rotasi untuk menyelamatkan posisinya. Tidak terspot, tapi at the end-nya 3 pemain RRQ melakukan spray secara bersamaan dan berhasil mendapatkan rotasi terakhir dari Skylights. Begitu banyak poin eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh RRQ dan juga somehow Bigetron mendapatkan poin eliminasi yang sama. Wow, sudah mendapatkan 7 elimination point, dan kalau kita lihat RRQ sudah selesai dengan satu tim. Mereka tidak puas di sana, tidak hanya puas dengan 2 pemain Skylight Gaming, mereka akan coba mencari 2 serigala di dalam sebuah compound kali ini. Tapi kalau kita berpindah kembali, Mort akan maju mungkin. Di depan dari Mort itu ada tim AE, Bro Pasta. Ya, ada AE, ada NFT dengan kondisi AE yang sedang tersandwich.
karena sudah mulai dipantau perlahan-lahan. Sementara Bigetron sedang mendapatkan tekanan karena ada Takai yang mengganggu juga. Dan ternyata Grimory sebagai last man-nya akan melakukan rotasi ke arah sebelah kanan. Di mana di sebelah kanan Grimory sudah ada RRQ yang menunggu. Ken pun berhasil diamankan, Zuxi mendapatkan satu, Fokker sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Ken pun sudah dipulangkan juga, Takai pun rata. Lihat, Bigetron dan juga RRQ ini seakan-akan dua tim ini sedang berburu poin eliminasi karena jumlah poin eliminasi mereka saling mengejar silih berganti satu sama lain. Ya betul sekali, di awal kita melihat Bonafide yang benar-benar menggila, tapi saat ini kita juga melihat di mana RRQ satu pemainnya harus tersungkur ke arah tanah Voldemort, tapi ada trade yang terjadi juga. Potato bisa melakukan healing dan akan bergerak dengan baginya mungkin, tapi close combat terjadi. Nerpeko kembali mendapatkan satu pemain dari tim Boom dan Boom pun dipulangkan ke arah lobby seluruhnya. Tapi Nerpeko tidak bisa bertahan karena ada Kato dari sisi lain. Betul, ini Livescape punya angle yang enak banget ke arah tim RRQ. Tadi RRQ benar-benar diuntungkan, tapi kali ini RRQ sudah mulai mendapatkan tekanan yang sangat-sangat berarti. Sementara dua pemain dari RRQ yang tersisa masih butuh bantuan karena salah satunya sedang dalam posisi knockout. Tapi Bigetron juga memberikan distraction ke arah Livescape. Ketika Livescape lagi fokus ingin ke arah RRQ, tiba-tiba Bigetron nge-push dari arah belakang mereka. Ya, Nerpeko juga akan segera diselamatkan karena Mort menjadi tim rescue kali ini. Ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan, mereka tidak perlu melebarkan sebuah smoke terlebih dahulu. Tapi Potato harusnya terdengar step dari Potato di sini karena dia terus-terusan bergerak di sana. Liquid bersama dengan pemain Bigetron yang lain. Enak banget, mereka punya area paling tinggi dari circle-nya. Betul, dan mereka masih berempat. Bahkan berhasil mendapatkan Mort yang tadinya ter-knock out atau yang baru nge-revive. Tiba-tiba tumbang satu pemain lagi, hanya menyisakan Peko sebagai pemain terakhir dari tim RRQ. Bigetron bergerak pelanan pasti dengan 10 poin eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Sementara Potato masih belum memberikan lemparan granatnya ke arah Peko. Apakah karena sudah habis granatnya? Atau akan dia simpan untuk movement dia berikutnya? Karena Peko cuma butuh sedikit lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Jadi problem adalah ketika dia keluar dari posisi tersebut, itu udah area yang open field dan gak ada obstacle lagi untuk menyelamatkan posisi dia dari pemain-pemain lain yang sudah mengamankan daerah high ground ya. Ya, tapi kalau kita lanjutkan lagi, area dari Bigetron terus-terusan untuk melakukan tembakan ke arah lawan-lawan mereka. Zuxi juga mengcook sebuah grenade menuju ke arah Livescape. Sangat dekat, meledak mungkin di sana, tapi belum memberikan damage yang berarti. Audrey juga melemparkan sebuah granat balasan ke arah Bigetron, meledakkan sebuah bagi dari Zuxi dan membuat pergerakan Zuxi mungkin sedikit tersendat karena sudah tidak memiliki kendaraan lagi. Ada lemparan granat selanjutnya, belum berhasil juga. Tapi kalau kita dengar kali ini ada sebuah tembakan dari MG3 ya, tapi berganti kembali ke arah seorang Zuxi, melihat satu pemain dan terspot di sana seorang Toms. Betul, Thomas berhasil diamankan, berarti dari Livescape sudah kehilangan satu pemain mereka, tapi Kato akan memberikan tekanan untuk arah Bigetron, berhasil mendapatkan satu, Yuhai pun tumbang, Zuxi juga sudah mulai tumbang, hanya menyisakan seorang Liquid yang masih bersembunyi di bagian belakang, belum terspot. Liquid cukup dikatakan zona dan berhasil mendapatkan satu trade knock yang begitu penting momennya untuk Bigetron. Hanya ada Kato, the last man standing, 1v1 situation. Liquid dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya karena ada Kato dari bagian high ground dan Kato berhasil mendapatkan last man, namun dia tidak bisa bertahan lama karena NFT join the fight dari arah lower ground. Somehow satu pemain dari Alter Ego berhasil selamat dengan tingkat kesabaran yang benar-benar bagus kali ini. Potato close combat menghadapi dua pemain dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh NFT di game yang kedua dengan 3 poin eliminasi.